warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ayu Fitriani Alvan dari kelas 12 US akan menunjukkan cara membuat surat lamaran kerja dengan detail. Sebelum kita mulai bikin surat lamaran kerja, akan saya jelaskan dulu apa itu surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang yang dapat memberi pekerjaan. Sedangkan untuk jenisnya, surat lamaran kerja ada dua. Yang pertama memakai CV, yang kedua tidak memakai CV. Kurikulum vitae atau CV berisi riwayat hidup, data pribadi, dan pengalaman kerja. Ini ada contoh yang saya berikan, nanti kita buat bersama-sama. Unsur kebahasaan surat lamaran kerja. 1. Menggunakan bentuk surat standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa baku. 3. Menggunakan bahasa yang sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, yang berarti jelas, singkat, padat, dan informatif. 5. Tulisannya bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan ejaan yang benar. 6. Lengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Contoh, hal, tanggal, tempat, alamat, dan lain-lain. Struktur surat lamaran kerja dapat dilihat, ini ada contoh tempatnya di mana yang seharusnya, dan ini adalah penjelasannya. A. Tempat dan tanggal surat. Letaknya wajib di ujung kanan surat. Lampiran adalah tempat di mana kita menyatakan berapa banyak lembar yang kita ikut sertakan dalam surat. Perihal itu adalah tempat di mana kita menjelaskan mengapa alasan surat itu dibuat. Alamat surat untuk kata jalan tidak boleh disingkat, dan kita menggunakan bapak atau ibu di sebelah YTH atau yang terhormat jika kita tidak mengetahui jenis kelamin penerimanya. Salam pembuka selalu digunakan dengan kata koma di terakhir katanya. Kalimat pembuka adalah di mana kita menjelaskan dari mana kita mendapat informasi mengenai lowongan kerja tersebut. Diisi kita menjelaskan identitas kita, nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Di situ kita juga menjelaskan kenapa kita mau melamar di situ. Dan untuk lampiran di situ kita menjabarkan apa yang kita ikut sertakan dengan surat tersebut. Lalu kalimat penutup, jangan lupa kalimat ucapan terima kasih di situ. Salam penutupnya ada memiliki contoh hormat saya dan pakai koma. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, mari kita mulai membuat surat lamaran kerja. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat suratnya: portofolio, kertas VS, amplop coklat, penggaris, pulpen hitam, lem stick, dan gunting. Kita menggunakan portofolio sebagai baseline untuk penulisan di kertas HVS. Kita letakkan portofolio di bawah kertas HVS-nya. Perlu diingat, kita tidak boleh menggunakan DX, jadi tidak boleh melakukan kesalahan dalam penulisan. Ikutilah struktur surat yang kita bahas sebelumnya. Ketika sudah siap, jangan lupa untuk dicek ulang. Lalu inilah hasilnya, dapat diberhentikan video untuk melihatnya. Sekarang mari kita bergerak ke pembuatan CV. Kurikulum vitae atau CV berisi 5 bagian. Yang pertama, data pribadi, berisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan akhir, alamat, dan semua informasi yang Anda ingin letakkan di CV tersebut. Dua, data pendidikan. Kita dapat melihat itu sekolah dasarnya, itu titik-titiknya tuh kita letakkan nama sekolahnya, lalu letakkan tahunnya. Jika Anda sering pindah, letakkan juga semua sekolah yang sudah pernah Anda masuki. 3. Kemampuan yang kita punya. Misalnya masukkan informasi teknologi yang Anda sudah masterkan dalam edit video, atau bahasa yang Anda bisa ucapkan dengan paling enggak ucapan sehari-hari. Contohnya Anda bikin bahasa Indonesia aktif dan bahasa Inggris pasif. 4. Pengalaman. Letakkanlah nama perusahaan yang Anda pernah kerja, lalu dalam kurung letakkan dari tahun berapa ke tahun berapa Anda bekerja di situ. Yang kelima adalah prestasi. Jika Anda tidak punya, jangan taruh di situ. Jika ada, silahkan letakkan. Letakkanlah pas foto Anda di ujung sebelah kanan atas, lalu inilah hasilnya. Sekarang kita akan melihat cara pembuatan cover amplop yang benar.
Bagian A kita taruh nama lengkap kita, alamat lengkap, nomor HP, koma, dan emailnya. Bagian B kita letakkan kode dan nama jabatan yang diinginkan. Kodenya berasal dari masing-masing perusahaan. Bagian C kita letakkan nama perusahaan yang dituju, lalu kita letakkan di bawahnya kepada PT, nama instansi dalam kurung, lalu letakkan alamat perusahaannya, jangan lupa provinsi dan kode posnya. Untuk kotak yang bakal ditempel di cover amplop dapat dibikin dengan Microsoft Word, lalu di print dan digunting kertasnya. Ditempelkan sesuai dengan tempatnya menggunakan lem stick. Setelah 3 komponen utama selesai, yaitu surat lamaran kerja, CV, dan cover amplop selesai, kita masukkan semuanya ke dalam amplopnya, lalu kita segel dengan lem. Nah, sudah semua langkahnya sudah kita selesaikan, sudah jadi. Bisa kirim ke kantor pos, habis itu nanti biasanya pemberitahuan Anda diterima atau ditolaknya dapat dilihat melalui email atau bisa dikirim surat kembali oleh perusahaan yang Anda coba masuki. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.